Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, Pak. Pak, kenapa? Ya, tolong. Ya. Selama 3 bulan ini penyidik melakukan penyidikan dan pada jam 12 tadi tim penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu masing-masing Dr. Andes DDK selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Citarum, kedua JS selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Citarum, yang ketiga dengan inisial EBO selaku mantan PJ Bupati Citarum, dan yang keempat DT swasta. Ya, setelah kita ketahui bahwasanya penyidikan ini terkait dengan bantuan untuk erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada tanggal 17 April 2024. Kemudian BNPB mengucurkan biaya atau dana bencana sebesar 35.715 juta rupiah, dan setelah serangkaian hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan 4 tersangka tadi berdasarkan alat-alat bukti yang sah, termasuk dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Sulawesi Utara dengan besar kerugian 22.700.000. Auditor Kejaksaan Tinggi besar kerugian 22.775 juta rupiah. Ya. Jadi terkait dengan rangkaian peristiwa tersebut pada sekitar bulan Oktober 2024 yang setelah saya sampaikan tadi, BPBD ya menerima kucuran dana. Selanjutnya JSN selaku Kalak BPBD melakukan penunjukan kepada 6 toko material. 6 toko material tersebut ditunjuk oleh yang bersangkutan, dan selanjutnya Titi selaku swasta selaku pemilik toko tersebut, yang dengan catatan dia adalah sebetulnya toko sembako tapi menyalurkan alat-alat bangunan, material bangunan. Ya. Kemudian yang seharusnya dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing korban bencana, tapi rekening tersebut ditahan oleh pelaksana Kalak tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan pencairan terhadap anggaran tersebut. Ya, secara lengkapnya nanti Pak Kasibidus yang akan menjelaskan peran daripada masing-masing tersangka tersebut. Silakan Pak. Atas kehadirannya, jadi kita tadi sudah pastikan sudah mencapai 4 orang tersangka yang datang pada saat panggilan ini. 3 orang tersangka, yang 1 orang lagi dalam kapasitasnya sebagai Kalak BPBD ternyata sakit, ada surat dokternya, nanti kita panggil secara patut lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran-peran 4 orang yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka ini. Yang pertama itu JS sebagai Kalak BPBD, jadi selaku PPK dalam penyaluran dana siap pakai stimulan Kabupaten Citarum 2024. Anggarannya ini banyak, cuma kita salah satu di antaranya aja ya. 1, tidak pernah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dana siap pakai rumah pusat. 2, menyampaikan laporan kemajuan yang tidak benar setiap bulannya kepada kepala BNPB.
3. Melakukan penunjukan kepada 6 toko rekanan penyedia bahan material. Kemudian mengarahkan masyarakat penerima bantuan untuk mengambil barang material berupa seng-seng yang sudah ditentukan di toko-toko yang sudah ditunjuk. Di antaranya seperti itu, ya. Kemudian banyak sebenarnya, tapi kita di antaranya seperti itu. Kemudian ada juga DTL, pemilik toko Helga Mart. Materialnya, perannya turut serta mengorganisir pengadaan barang dan jasa berupa seng Spartan. 2. Menguntungkan diri sendiri dari dana siap pakai stimulan perbaikan kembali rumah rusak. 3. Menunda-nunda penyaluran bantuan bahan material. Kemudian dia memiliki toko yang bukan toko bahan material, tapi toko sembako, ya. Kemudian ada juga DK, ini Sekda Kabupaten Saro. Perannya tidak membuat pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam rangka penyaluran bantuan DSP dana siap pakai. Mengetahui dan membiarkan terjadinya penundaan proses penyaluran DSP BPBD. Mengetahui dan membiarkan terjadinya pengorganisiran oleh Kalak BPBD. Kemudian mantan PJ Bupati JO, materialnya mengetahui dan membiarkan terjadinya penundaan proses penyaluran bantuan DSP Gunung Api Ruang. 2. Menyatakan kesanggupan untuk penyelesaian penyaluran DSP Gunung Api Ruang pada Maret 2025. Faktanya penyaluran baru dimulai pada bulan Juli 2025. Jadi terhadap 3 tersangka ini kita melakukan penahanan 20 hari ke depan, ya, dengan alasan objektifnya dan subjektifnya. Alasan objektifnya pidananya di 5 tahun ke atas, dan subjektifnya dalam artian kita tahan dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menggunakan barang bukti seperti itu.